Sekarang Pokoknya gitu. kerja Jangan sampai pikir. tetangga berpikir kalau misalnya kalian itu adalah sukses dari hasil pesugihan. Betul. Kalau hidup tuh sonnya ada pernah mulus. Betul. Ya kan, sekali. orang tuh sonnya pernah lihat baiknya orang. Orang tuh pasti cari aja setitik celah untuk menjelekkan nama orang. Sonnya boleh lihat orang dari tampang duluan. Betul. Itu yang harus kotong tahu. Iya, setuju. Yap. Karena banyak banget di luar sana yang masih menjudge seseorang dari penampilan luar. HP rusak, jangan dibantu. Nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul hari ini, maka Kak Andi buka acara ini. Welcome back to Ba Omong Nonstop, Sonde asal Ba Omong. Tepuk tangan dong, Mbak Saudara. Iya kan, lagi-lagi Kak Andi menyapa kalian yang lagi nonton saat ini. Dan Kak Andi tidak akan sendirian seperti biasanya. Kak Andi bakalan ya mengundang, telah hadir ya di tengah-tengah kita ini adalah sosok inspirator anak muda Nusa Tenggara Timur. Keren banget. Kenapa? Penyiar radio iya, penyanyi iya, MC iya. Kayaknya semua bakat libas semua tuh. Ya kan? Nggak kasih jatah sama saya soalnya. Nggak bercanda ya. Sahabat baik Kak Andi juga. Dan orangnya luar biasa sekali. Low profile. Siapa lagi kalau bukan Kak Henda. Nah, ini dia nih kameranya. Iya, apa kabar Kak Henda? Baik sekali. Tadi katanya bilang, ya finally akhirnya di sini ketemu lagi diundang di channel Bener YouTube banget, yang bener paling banget. ditunggu-tunggu Oh, setiap paling hits, episodenya. paling hits. Paling iya dong. Tadi udah bilang penyanyi. Yang kurang itu adalah ini servis handphone. Servis Tadi di handphone. opening kan HP rusak jangan dibanting. Oh kan? iya, jadi Ya, bisa bener. juga servis handphone berarti ya? Servis handphone. HP rusak beli baru, jangan kayak Iya. orang susah ya Kak Andi ya. Oh iya. Yes, setuju. Tapi kalau yang celengannya mungkin belum full, bisa kok perlakukan dengan halus. Jangan dibanting-banting. Iya benar. Iya Intinya kan? jangan maling aja ya untuk beli Iya, handphone benar-benar. baru. Setuju. Jangan paksa diri orang bilang. Yes, orang Kupang bilang Iya susah kan? bapak paksa diri. Jangan sok-sok juga. Kalau son mampu, nah son usaha gaya-gaya. Betul. Iya kan? Yang boleh gaya adalah yang mampu saja. Yes, oh iya benar. Bener nggak sih? Harus di bold ya. Harus di bold. Iya, Di bold, benar. ya kan? Jadi jangan sok artis. Ya, Anda mampu? Iya kan? Anda mampu, maka Anda jadi artis. Oke, terima kasih banyak Kak Henda Thank you karena juga. sudah mau join di Ba Omong Nonstop untuk episode kali ini. Kita bakalan membahas satu topik yang menarik sekali untuk diangkat ya, dan ini juga adalah pengalaman Kak Henda sendiri yang akan dibagikan sama Mbak Saudara semua di sana. Dan ya, seperti biasa sebelum kita membahas lebih dalam seputar topik kita tentang apa ya, kita kasih kisi-kisi nggak sih? Kasih Atau dulu. sebentar aja lah, Oke, sebentar. save the best for the last. Iya, Yes. benar banget. Iya. Dan kita bakalan langsung masuk ke segmen permainan di mana saya akan mengajak Kak Henda untuk bermain games. Oh wow, ini yang paling ditunggu-tunggu. Iya, dan Kak Henda tahu sudah gamesnya seperti apa? Sebenarnya udah nonton sih di Udah nonton. episode yang kemarin, Iya. tapi kayaknya yang ini yang lebih menegangkan. Ganggan karena biasanya lihat orang, Iya, terus benar. sekarang jadi bermain ya. Yes, praktek tuh Langsung praktek langsung. praktek bener ya. Udah, buruan. Oke, dan Durasi. gamesnya adalah Rogo-Rogo. Time Rogo-Rogo, are you ready? Ya, I'm ready. Oke, kalau Kak Henda mah ready aja sih. Aduh, udah siap nih. Iya, Yuk. udah pada siap. Oke, perlu saya kasih tahu clue-nya atau nggak usah? Gimana cari clue-nya gimana? Clue, Clue-nya gitu. oke. Iya, siap. bisa nggak? sendiri, Bisa. bisa sendiri. Karena lebih baik sendiri. Oke, tapi karena host yang baik, Kak Andi Ya, ya, ya. bakalan kasih tahu Kak Henda ini aturan mainnya, rules Rules-nya. of the games. Oke, Iya good. kan? Jadi kalau di dalam ini Kak Henda nanti bakalan rogo-rogo ada gulungan-gulungan kertas berupa pertanyaan dan berupa tantangan. Oke. Kalau Kak Henda dapat pertanyaan ya harus jawab dengan jujur Oke. lah. Karena semua narasumber yang datang di sini jujur. Haleluya, diberkati. Iya kan? Karena yang tidak jujur tidak diundang. Ya bener, yang tidak jujur adalah yang berdosa. Oke, terus juga tantangan kalau dapat
Kayaknya salah minum obat tadi ya hostnya ya. Mungkin. Atau belum makan? Oh ini justru makannya sehat, 4 sehat 5 sempurna. Oh iya benar. Makanya semangatnya kayak Benar, gini PPKM boleh Kak. darurat, imun harus kuat. Oh betul Iya banget. dong. Jangan lupa untuk jaga imun tubuh kalian Yes. biar kalian bisa terus nonton Mbak Omong nonstop. Itu benar, itu paling Iya. benar. Ya. Kita Ini lanjut kapan ya. rogo-rogonya nih? Kita lanjut ini makanya mau lanjut. Oh nih. iya boleh, ini udah gemeteran mau Oke, rogo-rogo nih. jadi tantangan kalau dapat tantangan berarti Kak Henda harus siap dong. Oke dong. Karena imunnya udah kuat berarti harusnya siap dong Harus Kak. siap, Iya kan? pokoknya harus. Oke, karena Kak Henda adalah tamu pada kesempatan kali ini, bintang tamu kita, maka Kak Henda harus duluan. Iya. Oke? Tuan rumah yang kurang sopan ya. Perintah-perintah gitu ya. Oke, Enak jadi tuan rumah tuh enaknya Boleh kayak sampai gitu. tumpah atau gimana nih? Biasanya suka tumpah. Kayaknya iya bener biar bagus. Tamu-tamu yang lain tumpah di. Ada yang suka tumpah, ada yang main aman, ada yang pelan-pelan, ada yang ada yang agak lama. Kak Maris kenal kan? Siapa ya dia ya? Itu loh sahabatnya Kak Henda yang biasa main TikTok bareng. Kurang terkenal kayaknya. Kurang terkenal. Iya, benar. Aduh, Diundang di ini juga channel ini juga. Udah tayang kemarin episode-nya. Oh, udah tayang. Pasti dislike-nya lebih banyak dari like-nya ya. Ya mudah-mudahan. Nggak bercanda. Dia topiknya menarik soal cinta kan. Ini udah nonton. Ya benar, dia juga rumit soal percintaan. Dia tuh sampai dalam banget loh rogo-rogonya. Karena dia tuh udah terlatih untuk merogoh. Oke, dia Iya, karena saking lama merogoh hubungannya nggak tahu ujungnya kemana. tidak kok kemarin. Marlis, if you're watching this, mudah-mudahan kamu cepat married, right? Ya kita doain bersama ya mudah-mudahan Kak Marlis cepat marriage. Amin. Amin. Amin masal ini Amin. seluruh Indonesia bayangkan. Yes, go. Yes. Oke. Aduh. Silakan mengeluarkan Ini durasinya gulungan agak cepet kertasnya supaya cepat segmen ini berlalu. Berlalu. Oke, dapat. Oke, mau dibacain atau Kak Henda mau Mau mandiri? dibacain karena tadi Manja banget rogo-rogonya sih. udah sendiri kan. Iya, oke, baiklah. Oke, Kak Henda, ini Oke. lebih ke, ini lebih ke pertanyaan sih, Kak. Oh, oke. Oke, lebih ke Langsung pertanyaan. nantang ya. Lebih ke pertanyaan jujur harusnya. Oke. Oke, first impression saat melihat saya. First impression. Iya. Apa ya? First impression smart. Smart? Yes. Thank you. Ini to be honest. Oke, ada lagi nggak? Itu aja. Oke, smart Karena itu smart sudah, itu udah mencakup semua. menjelaskan semuanya. Betul banget. Ya, benar. Betul, ini Mbak Omong Nonstop punya penonton setia juga setuju sekali Kalau dengan Sonde Smart, Sonde mungkin sampai episode ini. Oh, bukan lagi. Boleh keren nih. Oh, mau makan kah? Bentar aja dulu Sebentar ya. lah. Rogo-rogonya nanti Iya. ini ada rogo-rogo Rogo lebih dalam saudara, lagi iya. ya kan. Soalnya Sekarang kan bergiliran. bertekstur. Maksudnya jagungnya yang bertekstur. Iya, jagung bertekstur hanya ada di J Agung J ya. Agung, J ya kan? Agung. Jangan lupa ini Instagramnya di bawah ini. Oke? Yes. Sip. Nih Jagung, follow Instagramnya dan buka tutupnya nikmati isinya. Oh. Nih Jagung. Good. Kayaknya sedikit lagi dipanggil Om Agung untuk jadi BA nih. Bisa juga menanam jagung, mengolah jagung dan membungkus jagung. Itu keahlian. Iya, good. Tepuk tangan dong. Nah, sekarang giliran Kak Andi lagi ya. Oke. Untuk rogo-rogo. Kalau beta thank you terlalu mahir dengan rogo-rogo. Sebegini lama episode nih. Iya benar. Iya ya. kan? Tapi Sadiki like atau sutamat nih. tapi terlatih sekali rogo langsung keluar. Iya, itu enaknya di Iya, situ. betul. Jadi kita langsung tepat sasaran. Oh betul. Kalau Iya Yanda kan? sih butuh dinamika. Oh, perlu ya, seperti Iya. hidup yang akan dibahas nanti. Betul. Oh hidup. Benar. Oke, ini langsung beta Oh, ini buka baca sendiri, kah? ya, oke. Soalnya beta pribadi yang mandiri. Oke. Iya, boleh. oke. Sip. Fine. Iya. Pernah salah sebut nama orang saat di jalan. Aduh, ini kok easy banget sih. Iya benar. Pernah sebut salah nama Orang ya? saat di jalan. Oke. Pernah loh. Pernah dong. Sepintar-pintarnya saya juga pernah hilaf. Benar. Iya kan? Udah salah gede lagi ya. Iya. Terus minta maaf nggak? Karena nggak terlalu kenal jadi nggak minta maaf. Sombong amat. Oh gitu. Itu etika yang harus patut dicontohi ya. Enggak. Canda. Enggak. Bercanda. Aduh, Oke, kalian berarti ini. pernah dong. Pernah. Ini juga Terus pernah. juga kalau salah sebut ya udah minta maaf Ya, gitu. Oh, benar. maksud saya gitu. Ya, benar. Maksud saya tuh kakak Iya. ini Oh maksudnya. salah. kan. Boleh kenalan? Gitu Iya. kan? Atau Kan udah biasanya salah saya punya trik sih sebenarnya Kak Henda. tadi. Oh ya? Iya, saya punya trik kalau misalkan saya suka lupa nama orang, Aha. iya kan? Nanti saya akan ajak salah satu teman saya untuk berkenalan sama dia. Oh. Jadi dia kayak gini ya, kayak gini. Jadi saya ini bawa nih. Oke. Kita contohin Kak Marlis lah ya.
Iya. Harus Marlis ya. Soalnya dia tuh memorable banget di otak saya gitu. Ya masalahnya kayak gitu. Oke ya, wow. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kita ngegibah langsung ke Marlis nonton sekarang. Oh iya benar, sampai kan? Dislike ini video Marlis artinya lu berhadapan dengan Kak Andi. Oke, jadi bawa teman, terus nanti beta bakalan langsung ngomong bilang, bro, kenalan dulu sama teman gue. Padahal sebenarnya beta lupa nama. Oh gitu. Pada saat dia berkenalan pasti dia bilang, hai, nama saya Marlis. Lu kan pasti sebut nama. Oh iya, benar. Nah di situ gue bakalan tangkap, oh ternyata nama dia itu adalah Henda. Oh gitu. Berarti kekuatan mengingat Kak Andi ini lemah ya? Lemah, tapi saya menutupi kekurangan dengan trik-trik. Oh, trik-trik. Gitu. Oh, oke. Mungkin harus mencobai jagung ini biar ingatannya tuh meningkat. Makanya setiap hari konsumsi jagung ini. Aduh, kayaknya ini harus banyak dibayar nih karena. Soalnya ini dia tekan ulang. Mungkin karena brand ambassador belum ada. Ini biasa 2 kali omong, 3 kali hitung berdurasi. Oke. Jadi memang sudah pancing-pancing memang ya? Iya betul, marketing. Luar biasa. Iya betul. Yang ketiga hitung durasi dia omong. Durasi. Ya, jadi sana ada yang gratis di ini dunia. Betul. Masih mau tambah. Tidak ada makan siang yang gratis. Betul, toilet aja omong bayar kan? Iya, aduh. Pergi ke objek wisata tuh toilet 5.000. Yes, itu dia. Masa kata soal omong begini, aduh tolong dong ya. Siapa nama ownernya? Agung. Oh ya. Agung, mudah-mudahan rezekinya Agung gitu. Iya, karena Agung tanpa J Agung ya J aja. Jagung tanpa Agung J aja. Anda sengaja salah biar dibenerin. Iya. Seperti yang tadi Kak Andi bilang kan. Iya. Pintar ya. Bener. Pintar ya plesetan. MC gitu, host, kondang, penyiar radio gimana sih gitu, nggak pintar olah kata. Oke, kita main satu kali lagi nih Kak Henda. Ayo, Kak Henda rogo-rogo lagi. Oh, oke lagi ya. Biar lebih seru lagi, mudah-mudahan Kak Henda dapat tantangan. Iya. Kayaknya mungkin harus lebih dalam ya. Lebih dalam lagi Kak, merasakan sensasinya dong. Wow. Udah dapat sensasinya. Ini di permukaan tidak muncul ya Kak? Biasanya tuh yang enak di dalam. Oh di dalam ya? Pinggir juga kayaknya enak sih. Oh gitu. Ya, kue dong, makan kue yang di pinggir duluan. Kue cucur itu Kak? Kue cucur ya, Andi enak. pernah makan kue cucur? Pernah dong. Oh ya, nanti ketemu. Marlis jual kue cucur Kak? Oh, yes. Kak Marlis please dong endorse ini acara dengan kue cucurmu Kak, please. Ya, hari ini kita ngomong Kak Marlis terus. Aduh, kasihan sangat penting. Tolong nanti editor cut Marlis atau sensor. Masalahnya dia lagi makan sekarang, tak hedek memang. Iya betul. Anda baca sendiri ya. Oke, siap. Apa tuh Kak? Tantangan, challenge. Soal ini pertanyaan. Oke, pertanyaan. Yang harus di ini. Iya, mungkin beta yang bacain? Boleh lah. Oke. Nah, ini Kak Henda punya pertanyaan ini, saudara semua ini cukup menegangkan. Wow. Oke, nah ini berapa kali Kak Henda ngompol? Oh ini ya. Ngompol waktu masih kecil. Oh ini ya kreativitas host diuji. Iya ya? Benar banget. Ngompol waktu kecil. Berapa kali? Tak terhitung kayaknya karena waktu itu nggak. Iya bayi aja lu udah ngompol pasti dong. Iya benar karena waktu itu kan nggak ada yang pakai sayap kan. Iya. Iya benar jadi ngompol aja terus karena ngompol itu ya basah. Iya hangat. Iya jadi udah terlanjur basah ya mau gimana lagi. Iya basah. Yang belum pernah ngompol berarti dia masa kecil belum bahagia. Iya. Jangan kan itu, kota yang dewasa saya kalau berenang masuk di kolam renang, saya kadang-kadang sering ngompol nggak sih? Itu kayaknya Kak Andi, No, itu bukan beta. Itu kayaknya dia penghost. Jangan pernah percaya. Pokoknya jangan mencoba di rumah itu salah. Iya benar, jangan pernah ditiru. Oke. Don't try at home guys. Don't try ya. this at home. Oke, sekarang giliran Kak Andi lagi langsung. Okay. The last one guys. Bakalan dapat apa nih? Oke, kita lihat. Ini apa nih? Soalnya Henda sih yang bacain. Oke. Oh ya, ini bisa nggak? Bisa lah. Oke. Dari episode pertama sampai episode Henda ini, siapa guest yang diundang yang kalau terlalu menyenangkan biasa yang fun, yang paling fun satu. Yang fun ya? Ya, yang paling fun. Yang semuanya sih fun sih sebenarnya. Kalau harus disuruh pilih satu. Kalau dipilih satu agak susah karena semua teman saya. No. Hidup adalah pilihan. Oke, so yang paling fun, mohon maaf Kak Marlis ya. Mohon maaf sekali Kak Marlis. Kak Marlis kemarin kita berbicara tuh sangat fun, tapi hati saya berkata lain. Saya tetap pilih Tiara Wait For. Oh, wow. Oh, karena mungkin Marlis belum pernah ke luar negeri kali ya. Oke. Hai Tiara.
Soalnya kemarin kan Tiara Wetford saya sudah kasih sarang kayak gini. Dan ini adalah hadiah spesial buat Tiara. Apa sih, Kak? Iya, penasaran? Iya. Gitu. Jadi yang Sone dapat sarang hei, Sone fun. Fun juga. Fun juga tapi batasannya normal gitu. Kalau untuk Tiara 100%. Iya deh, gokil. Tolong hashtag Tiara pilih Kak Andi gitu dong, ya kan? Sebenarnya ini pertanyaan tadi sih gombalan mau, tapi gombalan mah udah biasa. Iya. Oh, jadi aduh. Gombalan kan mungkin Tiara suka kena gombal, that's why dia pilih Tiara yang paling fun gitu kan. Iya, tapi thank you, Bro. Kenapa? Karena gara-gara pertanyaan lo, akhirnya Baby bisa membuktikan kepada Tiara betapa seriusnya aku padanya. Asik. Oh serius gokil Tiara. Aduh, bercanda Tiara. Hai. Salam mama ya. Bilang Kak Andi cuma bercanda doang. Oke. Sip. Sudah? Ya. Oke, kita bakalan masuk ke segmen chit-chat bareng sama Kak Henda. Dan kita akan membahas tentang topik yang pastinya menjadi pengalaman hidup Kak Henda juga, yaitu tentang Don't Judge the Book by its Cover. Iya kan? Dan ini pun juga buat teman-teman Basodar semua yang ingin simak, kita langsung ke segmen chit-chat bareng sama Kak Henda. Oke Kak Henda, kita bakalan membahas topik mengenai Don't Judge the Book by its Cover. Gokil nih. Gokil kan? Gokil. Iya. Kalau bahasa Kupangnya apa tuh Kak Henda? Soalnya boleh lihat orang dari tampang duluan. Betul. Itu yang harus kotong tahu. Iya, setuju. Yap. Karena banyak banget di luar sana yang masih menjudge seseorang dari penampilan luar. Betul, tanpa Tidak kita mengenalnya pungkiri, lebih dalam. Betul sekali Kak. Nah ngomong-ngomong tentang topik kita ini Kak Henda. Yeah. Kak Henda ya mungkin sekarang Kak Henda siapa sih yang nggak kenal Kak Henda gitu ya. Okay. Hampir semua yang di dunia entertainment Kupang yang mungkin dalam kategori yang mungkin showbiz ya dunia MC terus host pastilah mengenal Kak Henda. Sosok Kak Henda gitu kan. Sering lihat dari panggung ke panggung gitu kan, warawiri, cari cuan for life. Akhirnya Kak Henda bisa punya mobil sendiri juga. Gitu kan. Mobil Itu dari tetangga. hasil keringat sendiri kan Kak? Dari hasil ini ngepet. Dari panggung ke panggung. Iya. Iya kan? Bukan ngepet jaga lilin, Iya, bukan. kerja sayang keringat. Kerja, zaman Iya sekarang mah kerja. Jadi jangan jadi tetangga yang lihat kita jarang keluar rumah. Ini lagi taping sekarang. Iya, betul. Lagi YouTube sekarang Pokoknya gitu. kerja Jangan pikir. sampai tetangga berpikir kalau misalnya kalian itu adalah sukses dari hasil pesugihan. Betul, setuju. Iya, Henry kalau setuju itu setuju. Good. Ya kan? Benar. Kembali lagi ke topik. Oke. Oke, kita membahas topik tentang Don't Judge the Book by its Cover. Yes. Kak Henda punya pengalaman nggak sih awal-awal ketika meniti karir itu banyak sekali orang di luar sana, mungkin sebagian orang, sebagian orang di luar sana yang ngejudge Kak Henda dengan mungkin statement-statement mereka yang kurang menyenangkan ataukah mungkin kritikan-kritikan yang kurang membangun. Itu pernah nggak? Bisa diceritain Kak? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin soal sosial media, mulai dari punya Facebook, akun sosial media dan lain sebagainya juga, itu thank God sampai sekarang tuh belum ada hate speech. Mungkin mau ngomong yang kayak, lu tuh begini, lu tampil tuh gini, belum ada. Oke, di media sosial? Di sosial media. Oke. Tapi kalau misalnya ngobrol soal menghina, merendahkan dengan mungkin sampai sekarang mungkin B belum dengar langsung kayak omong langsung di depan beta belum pernah. Tapi dari orang-orang lain pernah B dengar langsung kayak maksudnya B dengar dari orang juga sempat omong bilangnya kayak elah dia kan ini B kasih tau sedikit basicnya kan sekolahnya kesehatan nih. Tapi beta beloknya jauh banget, jauh sekali ke ya udahlah entertain dan lain sebagainya juga yang which is basicnya itu adalah seharusnya anak yang mungkin kuliah jurusannya komunikasi dan lain-lain. Bener. Gitu. Jadi mulai dijatuhinnya tuh dari situ, mulai diceng-cengnya dari situ ke itu kok anak kesehatan. Iya, anak kesehatan kok jadinya kayak gini, ujung-ujungnya kayak gini. Terus mulai dikata-katain. Ya kan banyak orang yang sampai sekarang mindsetnya tuh berpikir kalau misalnya lu sukses kalau lu udah keluar rumah pakai baju seragam. Iya, benar banget. Dan lain-lain. Betul. Nah, beta
kerjaannya ya dari pagi siaran, even lu mandi, lu sone mandi pun, lu sone sikat gigi pun orang son bakalan tahu. Betul. Keluaran pakai baju ya sudah kayak begini lah. Terus orang mandang masih sebelah mata. Orang mandang karena pekerjaan kayak gini. Terus mulai dari itu soal pekerjaan yang sekarang. Anggap remeh, mulai itu udah mulai bahas. Itu menurut beta sudah mulai. Awalnya sih beta mulai apa namanya overthinking. Oke. Beta mulai overthinking dari situ, udah mulai anggap remeh sama pekerjaan beta sekarang karena pekerjaan beta saking bebasnya sampai berseragam. Terus yang kedua and then adalah beta berawal karir menjadi seorang MC, berani berdiri seorang diri di depan banyak orang itu butuh proses. Dari nol banget, walaupun sampai sekarang tuh belum sama sekali masih jauh, masih jauh dari kata sukses dan masih jauh dari kata bagus karena masih terus belajar. Tapi paling tidak banyak yang sudah apresiasi dong. Ya benar, that's why maksudnya itu terus yang beta dijadiin motivasi terus sampai sekarang. Dan itu banyak orang yang kayak bilang, MC-nya masih bahasanya masih kayak gini, belum cocok naik panggung ini atau belum cocok disandingkan sama MC-MC yang jadwal terbangnya sudah tinggi. Wow. Kayak gitu-gitu. Lu MC tahun berapa sih? Lu MC baru kemarin kan, acara ini belum cocok. Kayak gitu-gitu. Pokoknya masih kayak gitu ya? Ya, di pressure-nya tuh kuat sekali. Gitu. Itu membangun karir di Kupang. Iya, membangun karir di Kupang. Kota yang maksudnya nggak terlalu luas juga, skupannya kecil gitu ya, tapi memang kompetitornya banyak banget. Kompetitornya banyak. Jangankan nge-MC, nyanyi pun, penyiar, pokoknya semuanya sebenarnya beta sih rasa semua pekerjaan pasti punya pressure masing-masing, punya kompetitor masing-masing. Tapi itu yang berasain. Yang mulai di awalnya tuh berpikir kalau overthinking, aduh banyak sekali nih kompetitor-kompetitor yang akhirnya semakin kesini. Sampai sekarang pun masih ada juga yang senior-senior gitu-gitu yang merasa kalau misalnya orang Kupang bilang masih suka rebut lahan. Wow, masih ada kayak gitu juga ya? Ya, kayak gitu juga. Bilang, apa sih lu? Ya sudah lu kalau nyanyi, lu kalau nyanyi, sudah MC kayak gitu. Kenapa? I can do everything. Benar, hidup lu lah. Yes. Kenapa sih kalian yang sok repot banget hidup orang? Sampai sekarang masih. Dan sampai sekarang tuh justru beta bersyukur kenal ke Andi juga, sharing pengalaman banyak, teman-teman yang juga sambil belajar, ada teman-teman MC yang senior, penyanyi-penyanyi yang senior juga. Senior dalam arti mereka tuh jam terbangnya sudah pokoknya panggung sana sini, ambil pengalaman dan ya sampai sekarang masih terus belajar. Terus kalau misalnya menjawab pertanyaannya Kandi, kalau misalnya komentar-komentar yang akhirnya buat lo pikiran, iya itu pasti ada, bahkan sampai sekarang pun tetap masih ada, tapi itu tetap beta jadiin motivasi. Dan kalau saya so far balik lagi ke sosial media, hate speech dan lain-lain, bahkan sampai kata-kata kotor yang makian itu belum pernah ada. Sama sekali belum pernah ada. Berarti namamu tuh bersih di sosial media, tapi masih ada yang suka julitin di real life. Betul, hidup tuh sone ada pernah mulus. Betul. Ya kan sekali. orang tuh sone pernah lihat baiknya orang. Orang tuh pasti cari aja setitik celah untuk menjelekkan nama orang. Benar, mereka terlalu fokus dengan gini. Kadang-kadang tuh yang bingungnya itu kenapa sih kalian terlalu fokus dengan hidup orang lain? Nah, hidup kalian kurang menarik, sehingga kalian semenarik itukah hidup orang lain sampai kalian harus ngejulitin orang? Untuk dipikirin. Iya kan? Kalau hidup benar banget. Kalau hidup nggak menarik, bikin hidup kamu berarti dengan cara apa? Dengan menjaga kualitas diri kamu dong. Jangan suka ngejulitin orang nggak baik. Benar, biar value dalam diri itu lebih bagus lagi. Bagus lagi, bisa lebih sunbright lah kayak diamond gitu kan. Rihanna kan. Iya. Jadi, ya benar. Kembali jadi Andi. Oke. Oke nih. Jadi luar biasa ya tantangan ketika membangun karir di awal, dijulitin, dicas, di aneh-aneh, bahkan juga mungkin sekarang juga masih gitu ya. Kita nggak tahu siapapun itu pasti ada aja yang nggak suka dengan kita. Benar. Gitu. Tapi kita jangan sampai down. Gitu. Tapi kan prosesnya Kak Henda menjadi sosok dengan karakter yang kuat sampai dengan saat ini kan pasti melewati begitu banyak sekian proses Kak Henda gitu kan. Nah, waktu Kak Henda dicas, dikritik, itu gimana sih cara Kak Henda untuk menguatkan hati supaya ini kritikan mereka ini bisa saya jadikan sebagai pemicu saya untuk lebih melangkah lebih maju lagi. Itu prosesnya kayak gimana tuh Kak? Nggak mungkin kan langsung karakternya dewasa memang. Oh iya benar. Tadi kan beta sudah bilang ke Andi kalau misalnya beta tuh di awalnya tuh adalah satu orang yang overthinking itu wajar lah ya. Iya wajar. Sah-sah saja. Betul, itu sah-sah aja namanya manusia. Tapi kalau misalnya ke betanya, karena beta pekerjaannya itu adalah sering ketemu dengan banyak orang, sering berkomunikasi dengan banyak orang, itu tuh yang semakin day by day tiap hari melatih beta untuk gimana lu bisa komunikasi dengan baik dengan banyak orang, lu bisa menutupi contoh kayak gini nih, mungkin profesional, mungkin di luar ini
punya beban tapi tampil di depan ini mungkin tentang konten dan sebagainya harus tetap looking perfect dan lain sebagainya juga. Betul. Jadi itu semakin yang kalau misalnya Kak Andi tanya tips cara lu biar lu tetap kuat walaupun banyak yang maksudnya ya julitin dan lain sebagainya juga adalah beta tetap jadiin itu sebagai motivasi. Soalnya kalau misalnya lu dengerin itu and make you down, lu sana akan pernah maju. Lu akan stuck di situ saja. Gitu. Jadi itu yang bisa bikin lu move. Dan kalau misalnya lu berhasil, lu bisa nih naik satu step lagi untuk be better of you. Wow. Gitu. Good. Ya, Yes. nice. Ya pengalaman Beta Kahenda. selalu ambil yang baiknya. Oh iya benar. Mungkin tadi dia omong lu pembaju kurang bagus. Oh iya mungkin next perform mungkin biar harus cari yang lebih bagus lagi nih. Betul. Bajunya biar harus bikin ini kayak gitu-gitu. Oke. Tadi suara lu mungkin kurang bagus waktu opening MC atau mungkin nyanyi lu pemilihan lagu ini kurang bagus. Oh iya ya pulang tuh pasti mikir. Tapi lu bikin nih apa yang harus lu lakuin next Perform. Iya perform gitu. Jadi lu lebih baik lagi. Next lu bakal lebih bagus. Itu jadi pelajaran buat ketong. Berarti memang Kahenda ini tipe kalau orang yang mau mendengarkan. Iya benar. Iya kan? Betternya begitu sih. Kayaknya menurut beta harusnya begitu step Tapi by step. bukannya capek. Kita ini kan cuma punya 2 telinga aja kan. Maksudnya semua masukan orang pun nggak perlu harus kita dengarkan dengarkan dan lakukan gitu kan. Yes. Karena kita punya keterbatasan itu. Yes. Kahenda selalu lakuin apapun yang diberikan minus-minusnya gitu. Yes benar. Selalu dilakuin tapi harus ngefilter. Oke. Iya, Jadi emang ngefilter. filter. Iya, Jadi benar. buat teman-teman ini bisa belajar dari Kahenda. Kalau Gosong ingin jadi besar, Yes. ya kalian harus sering-sering untuk mendengarkan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga, 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Benar. Oke? Jadi kita punya 2 telinga untuk menutup telinga. Iya, itu juga. Dan yang Henda bilang tadi, memfilter itu adalah maksudnya ya udah saran-saran yang bagus untuk kamu diambil untuk baik ke depannya. Yang sonnya bagus, sonnya perlu didengarkan. Betul, Sonnya perlu setuju dilakukan. Itu maksud Henda. Iya, wow. Nah, sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Kak Henda nih sampai membuat seorang Henda menjadi kalau saya ngomong sama Kak Henda tuh saya merasa bahwa energi Kak Henda tuh sangat-sangat positif banget. Ya, serius Kak. Oh, iya. Dan jujur kadang-kadang saya harus mengimbangi nih energi positifnya Kak Henda nih kadang-kadang sudah di level 100 dan saya masih di 60 gitu. Kadang saya harus nge-up level 100. tapi saya harus nge-up betul-betul karena energi Kak tuh betul-betul bisa dirasakan. Makanya mentor Kak Andi tuh bilang bahwa kalau kamu bergaul dengan orang-orang positif, kamu akan bisa merasakan energinya itu sangat bagus sekali. Dan saya merasakan itu ketika berbicara dengan Kak Henda. Betul. Nah, yang saya penasaran adalah sosok di balik Kak Henda bisa jadi seperti ini tuh siapa sih yang paling berpengaruh dalam hidup selain orang tua? Selain orang tua. Ini agak susah sih pertanyaannya ya kan. Tadi bisa pikir sosoknya Selain orang tua. Beta akan jawab Bepo orang tua. Tapi selain orang tua. Best friend of course. Jadi best friend means real friend. Jadi teman-teman yang selalu ada di dekat lu adalah orang-orang yang mau untuk omong kejelekan lu pun kejelekan di depan lu. Oke, termasuk Kak Marlis. Yes. Iya, karena Kak Marlis itu kan kayak apa ya, selalu bersama-sama Kak Henda dimanapun ya. Saya juga sering lihat gitu kan. Tapi asik sih dapat Kak Marlis. Mudah-mudahan Kak Marlis hidup bahagia, terus juga tetap sehat selalu panjang umur ya. Iya, kita harus doain orang-orang yang baik untuk panjang umur gitu. Amin. Amin. Benar. Tapi Kak Ani pernah dengar nggak kalau misalnya orang yang baik itu yang lebih cepat dipanggil Tuhan? Tapi mudah-mudahan bukan Kak Marlis gitu ya. Jadi hidup itu gimana ya? Harus ada baiknya, harus ada buruknya. Jadi bisa balance. Harus balance. Tapi please jangan. Belum saatnya. Belum saatnya ya kan. Belum saatnya dipanggil maksudnya. Orang belum nikah, lu mau dipanggil-panggil gimana? Makanya ya benar kan. Aduh, ini kenapa jadi edisi julitin Kak Marlis ya? Makanya ya, kayaknya dia jadi co-host aja kayaknya enak deh. Padahal kita membahas Don't Judge the Book by its cover. Tapi sebenarnya kita juga kita ngomong Kak Marlis sudah melalui persetujuan Kak Marlis. Jadi bahasa saudara jangan terlalu banyak ini konspirasi lah. Iya benar. Kalau misalnya belum tahu Marlis itu siapa, cari sendiri. Iya, ada tuh di playlist dari season 1 cari Kak Marlis yang berbicara tentang cinta. Jangan lupa di unlike videonya ya. Dislike. Dislike. Unlike sih. Dislike. Oke, kita kembali lagi nih Kak. Kita ngomong-ngomong tentang topik kita nih Kak. Kak Henda ini kan memang seperti sempat tadi juga dibahas bahwa Kak Henda ternyata
merasa bahwa tidak pernah dapat yang namanya komentar buruk di media sosial. So far, That's why kenapa tim kita tuh agak susah untuk menemukan keburukannya Kak Henda. Oh wow. Iya, gitu loh. Kita pengen cari aja nih komentar-komentar netizen yang julid nih, gitu kan. Ternyata nggak dapet kan? Iya, gitu loh. Hatinya tuh suci, orangnya suka menabung. Jadi buat kalian yang masih single, jangan cari jodoh kayak saya ya. Nggak mungkin. Canda kakak Canda gitu jodoh. kan. Canda jodoh, iya. Oke ya, daripada canda-canda jodoh akhirnya kita tidak dapat jodoh gitu kan. Tapi appreciate ya buat tim Baomong Nonstop, akhirnya setelah di searching, di scroll sampai di bawah akhirnya Son dapat. Ketong ada tim spy. Oh ya? Tim Makanya teman-teman yang diundang di Baomong Nonstop di session ini itu adalah teman-teman yang sudah difilter. Oh. Teman-teman yang sudah melalui seleksi yang ketat. Oh wow. Makanya berbanggalah teman-teman yang sudah diundang di Baomong Nonstop karena ketong sudah asal Baomong. Iya, luar biasa. Tapi tadi Kak Henda sempat ngomong balik lagi. Soalnya tugas saya, Pak. Jadi tadi Kak Henda sempat ngomong bahwa di faktanya ternyata ya kita nggak bisa pungkiri bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, yaitu adalah kita nggak bisa buat orang semua suka dengan kita. Iya kan? Iya, betul. Tapi yang jadi penasarannya ini di media sosial kenapa tidak ada yang benci Kak Henda ya? Tidak ada yang ngejudge Kak Henda ya? Apakah Kak Henda emang suka bermain aman ataukah memang itu adalah trik supaya jangan ada yang benci Kak Henda di sosial media? Oh, I love that statement. Sebenarnya bermain aman, Kak. Ngeri ini bahasa. Sebenarnya bukan karena Sony dapat julid orang, tapi justru beta adalah biang julid di Instagram. No, canda. Oh, jadi lambenya itu lambe kupang tuh Kak Henda yang adminnya. Belum tahu. Nanti tim spy dari Baomong Nonstop boleh cari tahu siapa. Oke, silakan ya tim spy, tolong cari tahu. Iya benar. Sebenarnya kalau misalnya balik lagi nih, Kak Andi kan tadi nanya, apakah itu lu pun trik nih main aman untuk di sosial media? Sebenarnya menurut beta, wasting time kalau misalnya lu menggunakan sosial media untuk cari musuh, ya kan? Better kalau misalnya lu menggunakan sosial media itu untuk making money. Itu menurut beta sih. Tapi kalau misalnya ya sih, beta makanya cari kasih musuh dong, Kak, di sosial media biar hidup lebih berwarna. After ini percakapan banyak musuh yang mulai muncul. Tolong biar muncul, biar hidup tuh lebih ada lawan. Supaya ada lebih tantangan. Ya, lebih tantangan. Tapi gitu sih, Kak. Makanya itu kalau dibilang trik, bukan trik. Sama sekali bukan trik. Main aman. Ya, Sony main aman juga karena ya di bepung sosial media, so far kalau misalkan Andi udah lihat postingannya soal kerja, soal liburan, soal apa lagi ya? Ya soal eksis, soal OOTD gitu-gitu. Iya, benar banget. Jadi atau mungkin karena mereka ini orang-orang yang julid ini tidak menemukan celah di media sosialnya Kak Henda. Nah, itu dia kalau mau julid langsung DM ngobrol di depan. Betul banget. Tapi memang jujur sih Kak Henda orangnya baik banget, humble banget, separah itu guys. Oh ya, separah ya itu kan, ya. Separah keren itu. Separah keren itu. Dan emang kalian boleh untuk just orang apalagi Kak Henda. Tapi sekarang dia masih bingung anak-anak muda zaman sekarang tuh justru insight-nya malah lebih naik kalau misalnya berantem di sosial media. Iya, mereka paling sometimes beta berpikir suka. Yes, beta berpikir, kok beta insight Sony naik-naik, apakah beta harus berantem ya? Biar insight-nya naik. Jangan dong. Anak-anak Kupang kan, ini anak-anak Kupang, ya ngomongnya anak-anak Kupang nih, kan anak-anak Kupang ada juga tuh yang ya sama munafik lah ya, ada juga yang akhirnya ada juga beberapa yang contoh kemarin ngeprank dan lain-lain, atau mungkin bukan ngeprank tapi berantem beneran, akhirnya insight-nya naik, akhirnya dijadiin konten dan lain-lain. Tapi mungkin ya itu their own way, maksudnya itu cara mereka. Iya, cara mereka untuk cari duit. Mungkin. Iya. Selain cari mungkin. Cari attention. Ya itu. Iya, karena gini loh, kita nggak pungkiri bahwa orang-orang kebanyakan jangan kebanyakan lah, segelintir, kan, segelintir orang-orang yang suka cari sensasi adalah orang-orang yang memang sebenarnya minim prestasi. Nah, itu dia tuh. Iya kan? Ya, jadi that's why Henda memilih untuk yang ditonjolkan itu adalah prestasi. Yes, daripada sensasi. Nggak apa-apa, lo harus bisa jadi kalau bahasa Kak Andi itu spesies yang berbeda di antara spesies yang lain. Spesies yang lain. Iya. Oh gitu. Jadi,
harus jadi yang punya kelas sendiri. Oh iya benar. Iya kan? Jadi icon lu nih apa gitu? Iya benar banget. Kan? Jangan mau jadi, kalau ibarat kata kita perumpamaannya sebuah barang gitu ya. Yeah. Jangan mau jadi barang yang taruh di etalase yang tanpa kaca, yang bisa disentuh oleh siapapun. Yes. Tapi taruhlah barang itu seperti layaknya ada di etalase kaca yang dikunci, sehingga ketika ada yang ingin beli baru bisa dia pegang. Oh, expensive ya? Iya, expensive, mahal men. Iya benar. Iya Kan? kan? Punya kualitas, punya value. Benar. Itu Makanya gitu. value-nya ditingkatin sehingga kalian punya tawaran tuh lebih mahal. Yes. Ya kan? Itu yang paling penting. Mewah. Mewah. Oke, ini menarik sekali nih Kak Henda ya. Dan ada satu lagi nih Kak Henda, lagi-lagi tim Spy nih yang bekerja nih. Ini kalau dong bisa lihat ini ada nih di bagian kanan atau kiri. Di bagian kiri sini nih Kak Henda punya foto beberapa tahun yang lalu. Oh wow. Iya, di sebelah kiri sini Kak Henda, di atas saya. Itu foto Kak Henda beberapa tahun yang lalu, dan ternyata Kak Henda ya by process lah, tidak mungkin langsung glow up kan. Nggak langsung glow up Kak Henda. Dan ini foto Kak Henda waktu masih unyu-unyu teman-teman ya. Kau udah nonton video yang lihat yang mulus belok, udah nonton belum? Apa tuh? Oh berarti tim Spy-nya belum berhasil. Oh, sampai yang di bawah. Mereka, saya hanya tugasin untuk cari fotonya aja. Justru ini video. Oh, video. Yes. Oke, nanti teman-teman langsung dilihat aja di sini, kita bakalan cari videonya. Iya, oke? betul. Iya, nah ini menarik sekali Kak Henda. Kak Henda kan sekarang, wah tampilannya beda nih. Yeah. Ya, mungkin karena duitnya sebanyak. Amin. Amin. No cuan, no life, no Iya, holiday. kan? Walaupun Betul. belum bisa liburan juga pandemi kan. After pandemic liburan bareng yuk. Amin. Bareng ini kan. Kak Maris diajak sana. Sony Usa. Sony Usa. Iya, betul. Oh, ya sudahlah. Dia kan memang lagi fokus untuk lebih ke jenjang yang lebih serius. Iya, betul. Karena itu nanti ketemu rugi bandar Kak yang ada. Oh, betul. Yes. Emang dia seperti itu ya? Nanti beta DM Kak habis ini ya Kak ya. Habis ini beta DM. Cukup bercanda. Canda Kak Marlis. Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Kak Henda. Penting nggak sih glow up? Yes. Kak Henda kan sekarang glow up nih daripada foto yang tadi nih. Iya, Iya kan? Iya dong. Penting nggak sih glow up supaya jangan dijudge atau dibully oleh orang-orang sekitar? Oke, kalau ngomongin soal bullying ini kasusnya ke beta aja dulu ya. Kasus Kak Henda dulu. Case-nya ke Henda aja dulu. Kalau misalnya ditanya penting, soalnya penting, glow up itu penting. Betul. Glow up, kalau misalnya ngomongin soal glow up nih, luas banyak nih glow up. Iya. Glow up yang mau dari penampilan, yang muka dan lain sebagainya juga, look. Kalau misalnya Henda sih, menurut Henda glow up itu penting karena menunjang lu punya penampilan dan menunjang lu punya confidence atau percaya diri. Semakin lu percaya diri, semakin lu buat lu punya diri tuh lebih apa ya, maksudnya lebih punya value, and then lu bisa move dari mungkin kemarinan lu jadi orang yang insecure, lu jadi orang yang overthinking, lu jadi orang yang baru dikatain dikit, aduh lu sepikiran gini-gini, apa beta gendutan, apa beta terlalu kurus, atau mungkin beta pakai baju warna ini biasanya cocok. That's why Henda bilang glow up itu penting. Kalau misalnya Henda, cara glow up-nya itu adalah ya tadi belajar dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin, tingkatin lu penampilan, itu menurut beta glow up, dan itu sangat penting untuk menunjang pekerjaan, biar lu cepet dapet jodoh, gitu-gitu. Jadi glow up itu sangat-sangat penting. Iya, sangat penting. Karir, ya. gitu-gitu. Karena akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya. Penting banget. Kalau orang percaya diri, kadang-kadang dia pakai apa sih jadi kelihatan asik nggak sih? Iya, betul. Nah, lu mau pakai baju warna pink, celananya Tosca biru, percaya diri, go for it. Iya. Yes. Dan akhirnya lu bakalan menemukan sosok diri lu yang sesungguhnya. Ya, betul, kan? betul. Pokoknya kalau sudah glow up, confident, pasti unstoppable. Ya, I'm unstoppable. Oke, kita bakalan bahas lagi lebih lanjut dengan Kak Henda di segmen berikutnya. Pastinya tetap di Mbak Omong Nonstop, Sunday Asal Mbak Omong. Wow, gokil sih Kak. Lanjut nih. Luar biasa ya. Ternyata memang benar-benar akhirnya itu bisa memicu semangat Kak Henda, membakar, ibarat kata ini ya, orang yang hina kita, orang yang ngejudge kita itu Kak Henda jadikan sebagai kayu bakar. Yes, Ya kan? betul. Kak Hendanya apinya. Betul. Gitu kan? Jadi semakin banyak yang melempar, semakin
besar lagi tuh Betul. semangatnya. Terbentur, terbentuk. Iya, benar 3T itu ya. Yes, terbentur, Jadi memang terbentuk. ya terbentur. Itu benar. Jadi sebenarnya kan orang yang suka ngomongin kita tuh kan dia orang yang belum kenal kita jauh lebih dalam gitu kan. Jadi justru kita kenalin nih. Mungkin mereka belum. Nah, ketong bak kenal nih. Betul. Gitu. Biar bisa bahasa ya. Iya. Kalau Mari kenal, masuk dulu ke dalam, ngobrol lebih asik. Nah, itu baru ketong tahu. Gitu lebih enak. Jangan terlalu mudah untuk ngejudge seseorang hanya dengan ya lagi-lagi mungkin kalau nonton episodenya Ciko Kakek, beta juga sempat mengeluarkan statement bahwa jangan pernah menjudge seseorang dengan mudahnya hanya dengan sedikit informasi yang teman-teman terima. Nah, teman-teman harus kenal baik dulu, harus tahu dulu. Iya kan? Karena tidak semua orang dong ketika pertama kali harus bisa jadi humble, bisa ramah. Mungkin aja ada orang-orang yang mungkin dia punya dia introvert mungkin. Ya kan dia nggak bisa memulai pembicaraan di awal kalau ya mungkin kalau kayak Kak Henda atau Beta mungkin kita sudah tergolong extrovert, jadi lebih humble gitu. Betul. Jadi tolonglah untuk hargain itu betul. Dan juga ini kalau misalnya ngomongin soal bullying, ujung-ujungnya juga kalau misalnya don't judge book by its cover kan nanti jatuhnya juga bullying kan. Betul. Who knows ada orang yang dibully itu mentalnya kurang kuat dan akhirnya jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh mungkin dia jatuhnya sakit dan lain-lain, mental health-nya juga dan lain sebagainya. Jadi itu betul-betul pokoknya harus diperhatiin deh. Pokoknya jadi harus saling menjaga kesehatan mental masing-masing. Betul, saling support itu yang paling penting. Jangan jadi orang yang punya kesehatan mental yang terganggu karena suka mengganggu orang lain. Betul. Iya kan? Sehat jangan bikin gangguan mental sendiri kan. Betul. Yes. Iya, Kak Henda masih dendam nggak sih dengan orang-orang yang pernah ngejudge Kak Henda? Dendam, kalau dendam masih. Manusiawi lah ya. Oke. Ya, dendam masih. Tapi ada caranya nih untuk mestinya membalas dendam itu lu dendam, kalau lu dendam lu numpuk jatuhnya daunnya ke lu. Sakitnya ke ketong sendiri nih. Kalau misalnya lu hanya dendam tapi besoknya buat apa-apa begitu. Betul. Lu masa lu dendam tapi lu diam, selalu lu diam biar lu dikatain sama orang-orang gitu kan nih maksudnya. Berarti lu sama aja dong. Nah, lu dendam caranya adalah lu glow up nih. Wow. Ya, with your own way. Maksudnya dengan cara teman-teman masing-masing gitu. Glow up-nya dengan cara biasanya mungkin Beta soalnya bilang kalau bisa cara glow up berhasil ke teman-teman yang lain juga. Betul. Punya cara masing-masing. Jadi kalau misalnya Beta dendamnya itu adalah ya lu tunjukin ke banyak orang kalau misalnya yang dong ngomong itu salah, yang dong lihat itu, yang dong judge lu selama ini itu adalah salah. Nah, lu tunjukin baiknya ini seperti apa. Kalau lu yang sekarang nih seperti ini. Betul sekali. Jadi emang glow up itu adalah salah satu caranya Kak Henda juga untuk bisa membalas teman-teman yang dulu pernah memberikan kritikan tidak baik gitu. Glow up-nya bukan cuma glow up secara fisik, tapi glow up secara wawasan, skill juga. Itu penting teman-teman. Ya, jadi pastikan kalian jangan cuma merawat aja kesehatan yang tampak di depan, tapi kalian tidak merawat kesehatan otak kalian, hati kalian. Ya kan, untuk saling respect each other. Respect each other itu yang paling penting menurut Henda. Sekali. Nah, ini Kak Henda, kita mau minta tips nih dari Kak Henda nih. Bagaimana sih cara kita supaya bisa mengontrol pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk tidak gampang dengan mudahnya ngejudge seseorang? Tidak mudah, kayak tadi Beta dan Kak Andi bilang kalau misalnya sone gampang dengan gampangnya untuk ketong langsung judge orang atau ngomong orang pun sone baik di depan ketong tanpa ketong harus tahu dia gitu ya. Yang pertama adalah mungkin lu jangan langsung dengan cepat, orang Kupang bilang tuh telinga tipis. Telinga tipis itu maksudnya? Telinga tipis tuh means maksudnya lu dengan cepat orang omong ini lu langsung percaya, lu langsung kayak langsung kayak dengar kabar dari orang tuh langsung kayak kabar burung dari orang tentang lu tuh langsung ngerti gitu. Mungkin kan ada juga bahasa-bahasa yang dilebih-lebihin gitu kayak tahu-tahu bisik-bisik jatuhnya ke itu. Jadi yang pertama adalah jangan pernah telinga tipis atau jangan pernah untuk mendengar ocehan-ocehan dari orang yang selalu kerjanya tuh wasting time untuk menjelek-jelekan. Betul sekali. Itu terus yang pertama adalah seperti yang bilang tadi, Henda bilang tadi dan Kali juga bilang tadi adalah glow up. Tunjukin ke mereka kalau misalnya yang selama ini don't judge lu tentang lu pekerjaan dan lain sebagainya itu adalah sonde betul. And then yang terakhir itu adalah menurut Henda adalah tunjukin, ya sebenarnya sama sih, tunjukin ke mereka kalau misalnya akhirnya mereka yang sama mereka omong itu salah dan akhirnya itu kembali lagi ke dong. Jadi terbayarkannya kembali lagi ke dong. Jadi, akhirnya dong refleksi kalau ya mungkin yang selama ini Beta omong salah gitu. Dan dia tunjukin kalau misalnya dia bagus orangnya, value-nya bagus, dia punya kualitas yang bagus. Ya, konsisten untuk membuktikan. Konsisten gitu untuk membuktikan. Tapi sesungguhnya kita nggak perlu harus
ya kembali lagi kita nggak perlu validasi dari siapapun itu, tapi kita butuh validasi terhadap kemampuan diri kita sendiri, ya kan. Betul. Jadi nggak usah terlalu dibebani pikiran kalian dengan cara yang sebenarnya mungkin kritikan mereka tidak terlalu baik buat hidup kita. Betul. Ya kan? Itu sih. Good, Kak Henda. Iya, dan yang paling penting itu adalah percaya diri juga. Iya. You never be like them and they never be like you. Lu seakan bisa jadi orang lain dan dong pun seakan bisa jadi lu. So be yourself. Iya. Itu yang penting. Semua orang unik. Coba keunikan itu yang diimprove. Iya. Iya kan? Itu yang harus diimprove. Dikembangkan sehingga apa? Kalian menjadi yang berbeda di antara yang sama. Benar. Nah, Kak Henda, ada nggak pesan-pesan buat saudara semua nih yang sudah nonton Kotompung Mbak Omong dari awal sampai akhir, sekiranya mungkin yang sekarang masih punya sakit hati dengan orang-orang yang mungkin pernah ngejudge mereka, atau mungkin orang-orang yang menjadi pelaku yang suka ngejudge teman-teman baiknya sendiri. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka nggak sih, Kak? Oke, jadi buat teman-teman, saudara semuanya yang lagi nonton video atau channel YouTube ini everywhere atau dimanapun itu, please stop judge everyone by the cover. Cobalah Kotong untuk melihat seseorang itu dari sisi lainnya, yaitu undercovernya. Jangan pernah melihat seseorang dari tampak depannya atau luarnya aja, tapi lihat dari sisi lainnya. Jangan pernah lihat apa yang dia lakukan, atau maksudnya jangan pernah lihat seseorang dari luarnya, tapi cobalah melihat orang dari apa yang sudah pernah dia lakukan atau apa yang dia lakukan itu. Jadi jangan pernah melihat seseorang dari covernya, tapi dari undercovernya. Wow, ya. Don't judge the book by its cover, tapi judge the book by its undercover. Good. Keren banget Kak Henda. Pokoknya Kak Henda thank you banget sudah mau bergabung. Thank you juga, my pleasure udah diundang ke sini. Sukses pokoknya buat Kak Andi and all the team. Mbak Omong nonstop gitu ya. Pokoknya kita juga doain Kak Henda mudah-mudahan selalu sehat, masih dalam masa pandemik seperti ini juga. Terus juga karirnya semakin gemilang, ya, terus bersinar gitu ya Kak. Pokoknya cuan dan selalu berbuat baik kepada sesama. Tetap jadi Kak Henda yang memang kita kenal, tim Mbak Omong Nonstop kenal bahwa Kak Henda ini adalah salah satu figur anak muda yang memang punya kualitas bagus dan memang orangnya baik gitu. Oke. Ya Kak ya. Sukses juga pokoknya, stay safe buat semua dan sukses terus. Jangan lupa, ini besok langsung ingatkan, jangan lupa untuk nonton episode-episode berikut dari channel YouTube ini. Iya. Karena kalau kalian nonton, kalian akan dapat insight-insight yang bagus-bagus dan pastinya itu akan menambah value diri kalian kalau kalian bisa lakukan itu dengan baik dari semua narasumber yang sudah bergabung atau join di episode-episode yang lalu ya. Tetap dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena Mbak Omong Nonstop, sonde asal Mbak Omong. Sampai jumpa di episode